Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman di tahun 2021 ini. Perkenalkan, dengan saya Sri Wahyu Handayani, pengajar mata kuliah Hukum Agraria di semester sisipan ini. Dan sebelum kita masuki kuliah inti pada pertemuan kali ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester sisipan ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian agraria dan pengertian hukum agraria. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan sejarah hukum agraria. Dan yang ketiga, hukum agraria kolonial, dilanjutkan pula dengan penjelasan hukum agraria nasional, dengan dijelaskan pula tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1160. Dan kemudian dilanjutkan pengenalan tentang Undang-Undang Pokok Agraria, terutama mengenai asas-asasnya. Kemudian juga dikenalkan pula mengenai hak-hak atas tanah, hak penguasaan atas tanah di Indonesia, dan macam-macam hak atas tanah, baik hak atas tanah bersifat tetap maupun hak atas tanah bersifat sementara. Baiklah, kini kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian agraria dan hukum agraria. Sebelum kita mempelajari materi inti, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa tujuan perkuliahan kali ini. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi agraria dan hukum agraria serta perbedaannya, lalu bisa memberikan pengertian mengenai hukum agraria dalam arti sempit dan hukum agraria dalam arti luas, serta menjelaskan objek dan ruang lingkup kajian hukum agraria, serta menjelaskan landasan filosofis dari hukum agraria. Yang pertama, mengenai penjelasan definisi agraria dari segi terminologi bahasa. Dari istilah atau terminologi bahasa, agraria berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama dari bahasa Latin, yang berasal dari kata ager dan agrarius. Ager berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. Dalam bahasa Inggris, agrarian diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Dan dalam Black's Law Dictionary, agrarian is relating to land or to a division or distribution of land as an agrarian laws. Dijelaskan oleh Henry Campbell tahun 1191. Dalam Black's Law Dictionary artinya adalah perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, pengertian agraria ditemukan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana UPA ini berpedoman pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, di mana dalam konstitusi ini terstatement bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian, pengertian bumi ini meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi, dan juga yang di bawahnya yang berupa air atau perairan. Hal ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 4 junto pasal 4 ayat 1. Sehingga yang dimaksud dengan agraria itu bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi tidak hanya yang di permukaan, tetapi juga yang ada di dalam perut bumi. Sehingga pengertian agraria di sini terdapat dibagi menjadi dua, baik dalam arti luas berupa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maupun dalam arti sempit
yaitu hanya definisi tentang tanah. Nah, kemudian sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, saudara-saudara mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan kuis yang akan saya sampaikan pada materi pertemuan secara tatap muka. Kita lanjutkan kembali pada materi berikutnya tentang definisi agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Di mana definisi agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di mana pengertian bumi ini meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Pasal 1 ayat 4 Jungto pasal 4 ayat 1. Sementara pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, tercantum di dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu kekayaan alam definisinya bagaimana? Nah, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, dan lain-lain. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kekayaan alam yang terkandung di dalam air meliputi pula ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Nah, pengertian agraria di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini hakikatnya sama dengan pengertian ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini disebutkan, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian, di dalam pengaturan di Indonesia mengenai sumber daya agraria ini, terdapat pula peraturan di dalam penetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 NPR Tahun 2001 tanggal 9 November 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dinyatakan bahwa sumber daya agraria atau sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam UPA dicakup juga dalam pengertian agraria sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2001 di atas. Anda sudah bisa mengerti bahwa pengertian agraria dalam hukum Indonesia tercantum di mana saja? Oleh karena itu, sekarang kita kerjakan kuis 2. Di mana kuis 2 ini akan dijelaskan materi pertanyaannya dalam pertemuan secara tatap muka. Mengenai pengertian definisi hukum agraria, di sini saya tampilkan definisi dari beberapa pakar, beberapa ahli di bidang hukum agraria untuk lebih memudahkan saudara-saudara mahasiswa memahami definisi dari hukum agraria. Yang pertama, dari Profesor Subekti menyatakan bahwa hukum agraria
adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Sementara Profesor E. Utrecht menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Sementara Profesor Budi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, maka hukum agraria sering masuk dalam bidang studi hukum administrasi negara karena bersumber dari pendapat-pendapat para ahli. Meski ada juga yang memasukkan menjadi bagian dari hukum perdata, itu pun ada landasannya tersendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Hukum agraria bersumber pada konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering kita kenal sebagai UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Kelompok tersebut terdiri atas yang pertama, ada hukum tanah, yang kedua hukum air, yang ketiga hukum pertambangan, yang keempat hukum perikanan, yang kelima hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Namun yang dimaksud bukan space law. Dengan demikian, walaupun objek pengaturan UPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, namun bidang pertanahan merupakan bagian utama pengaturan hukum agraria. Kenapa? Karena hampir semua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA mengatur tentang tanah. Karena itu, hukum agraria sering disebut sebagai hukum pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, definisi dari hukum agraria tersebut, maka kita simpulkan terdapat pengertian hukum agraria dalam arti luas dan juga hukum agraria dalam arti sempit. Sekarang kita bedakan, apa perbedaan antara hukum agraria dalam arti luas dan hukum agraria dalam arti sempit? Secara definisi atau pengertian, hukum agraria dalam arti luas berarti seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber alam, meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Namun, dalam arti sempit, berarti seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah atau ruang lingkupnya hanya tanah. Objeknya di dalam pengertian dalam arti luas meliputi hak penguasaan sumber-sumber alam, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Sementara dalam arti sempit, objeknya hanya hak penguasaan atas tanah. Dalam bidang ruang lingkup, dalam arti luas meliputi kelompok-kelompok yang tadi, hukum tanah, hukum air, hukum perikanan, hukum kehutanan, hukum atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang bukan kajian dari space law. Sementara dalam arti sempit, ruang lingkupnya hanya meliputi hukum tanah. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai definisi dari agraria dan hukum agraria. Semoga saudara-saudara mahasiswa lebih bisa memahami materi yang saya sampaikan. Dan sekarang silakan dan selamat mengerjakan
kuis yang disampaikan di dalam pertemuan secara offline atau secara tatap muka. Dan kita akan bertemu kembali dalam materi kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.